액션 let's go 저 건물을 찾으러 Halo teman-teman, kami di sini akan menjelaskan apa itu medan makna, idiom, dan komponen makna beserta karakteristik, jenis-jenis, juga kami akan memberikan contohnya. Medan makna. Menurut Krida Laksana, medan makna adalah bagian dari sistem kehidupan atau realitas dalam alam semesta tertentu dan yang direalisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang maknanya berhubungan. Menurut Kair, medan makna atau medan leksikal adalah seperangkat umum leksikal yang maknanya saling berhubungan karena menggambarkan bagian bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu. Misalnya nama-nama warna, perabot rumah tangga, atau nama-nama perkerabatan yang masing-masing merupakan medan makna. Medan warna dalam bahasa Indonesia mengenal warna merah, coklat, biru, kuning, abu-abu, putih, dan hitam. Untuk menyatakan nuansa warna yang berbeda, bahasa Indonesia memberi keterangan perbandingan seperti merah darah, merah jambu, dan merah bata. Yang berikut jenis-jenis. Pertama, kolokasi. Menunjuk pada hubungan sintakmatik yang bersifat linier yang terdapat antara kata-kata atau unsur-unsur leksikal itu, umpamanya dalam kalimat tiang layar perahu nelayan itu patah dihantam badai, lalu perahu itu digulung ombak dan tenggelam beserta segala isinya. Kita dapati bahwa layar perahu nelayan, badai, ombak, dan tenggelam merupakan kata-kata dalam satu kolokasi, satu tempat atau lingkungan yang sama, yaitu dalam hal lingkungan kelautan. Yang kedua, set. Menunjuk pada hubungan paradigmatik karena kata-kata yang berada dalam satu kelompok set itu saling bisa disubstitusikan. Sekelompok kata yang merupakan satu set biasanya mempunyai kelas yang sama dan tampaknya juga merupakan satu kesatuan. Setiap kata dalam set dibatasi oleh tempat dalam hubungan dengan anggota-anggota lain dalam set itu. Umpamanya, kata remaja merupakan tahap perkembangan dari kanak-kanak menjadi dewasa, sedangkan kata sejuk merupakan suhu antara dingin dan hangat. Maka kalau kata-kata yang satu set dengan remaja dan sejuk dapat dibagikan sebagai berikut: manula atau lansia, dewasa, remaja, kanak-kanak, dan bayi. Terik, panas, hangat, sejuk, dan dingin. Berikut ciri-ciri. Kata-kata dalam medan makna memiliki hubungan makna yang erat, baik secara sinonim atau persamaan makna, hiponim atau makna yang lebih spesifik, hipernim atau makna yang lebih umum, atau anonim, makna yang kata-kata tersebut membentuk suatu kesatuan konseptual yang koheren dan saling melengkapi. Mereka menggambarkan berbagai aspek dari sebuah tema atau gagasan tertentu. Medan makna biasanya terdiri dari berbagai kata, baik kata benda, kata kerja, kata sifat, maupun kata keterangan yang semuanya berkaitan dengan tema yang sama. Arti dan hubungan antar kata dalam medan makna dapat berubah tergantung pada konteks penggunaannya. Yang berikut contoh. 1. Medan makna warna. Merah, biru, hijau, kuning, jingga, ungu, putih, hitam, coklat, dan lain-lain. Kata-kata ini memiliki hubungan semantik yang jelas karena semuanya merujuk pada atribut warna. Yang kedua, medan makna buah. Apel, pisang, jeruk, mangga, rambutan, durian. Kata-kata ini adalah hiponim dari hipernim buah. Berikut idiom. Menurut Sujito, idiom adalah ungkapan bahasa berupa gabungan kata atau frasa yang maknanya sudah menyatu dan tidak dapat ditafsirkan dengan makna unsur yang membentuknya. Menurut Alwi, idiom adalah gabungan kata dengan kata yang lain yang maknanya tidak dapat ditafsirkan dari tiap kata yang terkait, melainkan harus ditafsirkan secara langsung.
Contohnya, kata besar dapat digabungkan dengan kata kepala menjadi besar kepala. Berikut jenis-jenis. 1. Idiom penuh. Idiom penuh merupakan idiom yang unsur pembentuk dan maknanya sudah menyatu sempurna. Ini berarti setiap kata yang membentuknya sudah kehilangan makna harafiahnya, sehingga tidak bisa berdiri sendiri. Contoh idiom penuh dalam bahasa Indonesia adalah buah tangan yang berarti oleh-oleh. Dalam idiom buah tangan, kata buah dan tangan sudah hilang makna aslinya dan menyatu menjadi satu makna yang baru, yaitu oleh-oleh. Dengan demikian, kamu tidak bisa menggunakan kata lain dalam idiom tersebut. Yang kedua, idiom sebagian. Berbeda dengan idiom penuh, dalam idiom sebagian, salah satu kata yang menjadi unsur pembentuknya masih memiliki makna aslinya. Misalnya seperti idiom bekerja keras dalam bahasa Indonesia yang berarti bekerja sungguh-sungguh. Dalam idiom ini, kata bekerja masih mempunyai makna aslinya, namun kata keras maknanya sudah berubah menjadi sungguh-sungguh. Yang ketiga, metafora. Metafora secara umum bisa diartikan sebagai idiom yang struktur dasarnya terdiri dari dua, yakni sesuatu yang dibicarakan dan juga sesuatu yang digunakan sebagai pembandingnya. Contohnya, metafora tulisan seperti cakar ayam yang berarti tulisannya acak-acakan atau tidak rapi. Ini adalah idiom yang membandingkan tulisan seseorang yang sulit dibaca dengan tanda bekas cakaran ayam yang memang acak-acakan. Berikut ciri-ciri. 1. Makna yang tidak dapat diramalkan dari makna. 2. Leksikal, unsur-unsurnya struktur yang relatif dan tetap. Yang ketiga, maknanya sering terkait dengan konteks budaya. Berikut komponen makna. Suhardi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan komponen makna adalah satu atau beberapa unsur yang secara bersama-sama membentuk makna kata atau ujaran. Komponen makna adalah unsur-unsur yang membentuk makna suatu kata dalam ujaran. Menurut Caire, komponen makna atau komponen semantik mengajarkan bahwa setiap kata atau unsur leksikal terdiri dari satu atau beberapa unsur yang bersama-sama membentuk makna kata atau makna unsur leksikal tersebut. Misalnya, kata ayah mengandung komponen makna atau unsur makna plus insan plus dewasa plus jantan dan plus kawan, dan ibu mengandung komponen makna plus insan plus dewasa minus jantan dan plus kawin. Sekecil-kecilnya perbedaan makna antara ayah dan ibu hanyalah pada diri makna jantan tersebut. Berikut jenis-jenis. Yang pertama, makna leksikal. Makna yang melekat pada suatu kata dalam bentuk dasar atau yang ada di dalam kamus. Contoh makna leksikal dari kata rumah adalah tempat tinggal. Kedua, makna gramatikal. Makna yang diberikan oleh struktur gramatikal atau aturan tata bahasa seperti imbuhan, kata bantu, atau fungsi kata dalam kalimat. Contohnya, imbuhan me pada kata bangun memberikan makna melakukan atau membangun. Berikut ciri-ciri. 1. Komponen makna memiliki hubungan yang jelas dengan lambang atau kata atau leksem dan maknanya. 2. Komponen makna dapat digunakan untuk menganalisis perbedaan dan kesamaan makna antara kata-kata. 3. Komponen makna adalah unsur-unsur yang membentuk makna suatu kata, mirip seperti bagian-bagian yang membentuk suatu objek. 4. Analisis komponen makna sering dibantu dengan menggunakan konteks kalimat. Komponen makna seperti konsep jantan atau kawin bersifat abstrak dan tidak langsung dapat dilihat atau dirasakan. Komponen makna dapat berubah atau bertambah seiring dengan perluasan makna kata atau urutan kata. Dalam analisis, komponen makna dapat ditandai dengan tanda plus
untuk menunjukkan kehadiran komponen dan tanda minus untuk menunjukkan ketidakadaan. Berikut contoh. Kata ayah memiliki komponen makna plus manusia, plus dewasa, plus laki-laki, dan minus sapaan orang yang dihormati, sementara kata bapak memiliki komponen makna plus manusia, plus dewasa, plus laki-laki, dan plus sapaan orang yang dihormati. Perbedaan ini terletak pada komponen makna sapaan orang yang dihormati.